Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini saya akan share ke kalian cara menggurah ruang bakar mesin mobil ya teman-teman. Kebetulan mobil yang saya praktekkan ini mobil Calya. Oke, ini perabotan yang saya butuhkan, yang saya punya ini adalah carbon cleanernya ya teman-teman. Kebetulan pakai merek yang ini. Tapi di sini saya bukan jualan ya teman-teman, saya hanya pengguna ya. Kebetulan saya memilih produk ini mencoba ya, karena sebelumnya saya bukan pakai yang ini. Saya mencoba yang ini, jenis ini, merek ini. Nah, ini saya beli yang ukuran 500 mili teman-teman ya. Nah, ini carbon cleanernya, 2 buah botol 500 mili, jadi artinya 1 liter ya. Saya mau hasil yang maksimal, sebenarnya cukup 1 sih teman-teman. Nah, ini adapun ini carbon cleaner, sebenarnya carbon cleaner biasa teman-teman. Nah, ini saya gunakan untuk membilas nanti teman-teman ya, untuk membilas setelah digurah tadi. Nah, ini adapun vacuum cleanernya yang biasa kita gunakan untuk memvakum mobil ya. Nah, ini bisa kita gunakan juga untuk memvakum carbon cleaner tadi teman-teman ya. Nah, adapun ini kit rangkaian rakit dari toples teman-teman. Nah, ini toples seperti ini, toples bekas. Saya rakit, saya bolongin untuk menghubungkan selangnya nanti ya teman-teman. Nah, ini modelnya seperti ini nih. Saya menggunakan keran dispenser ya teman-teman. Nah, ini dipotong lalu dimasukkan ke sini dan dipasang bautnya ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini, mungkin kalian bisa paham lah ya, membuat seperti ini lah, gampang lah ya. Nah, seperti ini. Oke, langkah berikutnya langsung saja teman-teman ya. Saya akan membuka belalai ini atau hidungnya ya. Saya akan membuka belalai ini. Ini menggunakan baut 10 ya teman-teman. Sorry, maksud saya kunci 10 ya teman-teman. Menggunakan kunci 10 sok ya, lebih bagus ya teman-teman. Oke, selanjutnya setelah diangkat ini dilepas teman-teman ya. Kita lepas soket-soket kuilnya teman-teman ya, dengan cara menekan lalu tarik ya teman-teman. Jangan kalian tarik kabelnya ya, bahaya teman-teman, repot kalau lepas kabelnya itu, kalian menyambung atau ganti soket nanti malah. Oke ya, tekan lalu tarik ya teman-teman. Pastikan kunciannya lepas lalu tarik gitu. Nah, oke, langkah berikutnya melepas kuil itu sendiri teman-teman ya. Kuilnya kita lepas juga, masih menggunakan kunci 10 ya teman-teman. Oke, setelah semua kuil terlepas, kita lepas juga businya ya teman-teman. Lepas busi, lalu nanti baru kita bisa masukkan cairan carbon cleaner tadi ya teman-teman. Nah, ini terlihat teman-teman, busi udah menguning seperti ini ya, padahal saya barusan membersihkan busi 1 bulan yang lalu. Nah, itu busi sudah terangkat semua. Lalu kita siapkan carbon cleanernya ya teman-teman ya. Kita masukkan carbon cleanernya, kebetulan saya menggunakan jenis ini. Namun masukkan cairan ini saya tidak menakar teman-teman, karena posisi pistonnya pun tidak rata ya. Jadi walaupun ditakar percuma gitu loh. Jadi saya menggunakan mata saya takarannya gitu loh teman-teman. Jadi bila terlihat air sudah mendekati permukaan ya udah berarti udah cukup ya teman-teman ya. Tapi jika dilihat belum terlihat, maka saya akan menambahkan air cairan ini khususnya. Maka saya akan menambahkan cairannya yang lebih banyak ya teman-teman ya. Karena dia butuh, kalau pistonnya posisi yang di bawah,
maka membutuhkan cairan lebih banyak ya teman-teman. Jadi kita sesuaikan saja ya teman-teman, kita kondisikan gitu ya teman-teman ya. Makanya saya membeli ini dua kemasan, 2 botol. Jadi jumlahnya 1 liter, karena yang saya jagain itu kalau nanti kekurangan cairan, maksud saya, kekurangan cairan maksud saya. Jika kekurangan cairan kan mubazir ya, kita bekerja capek-capek tapi ternyata nggak maksimal gitu hasilnya. Makanya ini saya beli 2 untuk hasil yang maksimal. Jadi kita isiin sebanyak mungkin aja yang dia piston yang tenggelam tadi ya teman-teman, sampai cairan tadi terlihat rata ya teman-teman ke permukaan gitu. Nah ini pun ada sisanya teman-teman, businya pun kita siram juga ya, kita rendam ya teman-teman, menggunakan cairan carbon cleaner tadi ya teman-teman. Nah ini barusan kita siram aja udah terlihat warnanya udah seperti teh ya teman-teman. Kita siram, lalu kita tunggu sebersih apakah nanti hasilnya. Ini udah reaksinya sudah terlihat teman-teman. Nah ini reaksi dari ruang bakar tadi sudah mulai melepuh ya teman-teman ya, mereka ya. Maksud saya cairannya sudah mulai entok ya kira-kira tuh ya, mulai melepuh ya tuh. Lubang demi lubangnya sudah terlihat ada pergerakan, ada gelembung-gelembung. Meskipun ini tidak sampai menaik ke atas ya teman-teman, tidak seperti jenis carbon cleaner yang jenis POM itu, dia waktu dulu saya menggunakan itu dia cepat naik ke atas cairannya, tapi ini tidak teman-teman, hanya membuih sedikit. Cuman ya hasilnya tidak tahu ya, kita akan coba. Nah ini busi tadi yang saya rendam tadi udah berubah seperti kopi ya cairannya teman-teman ya. Artinya emang carbon cleaner ini lumayan ampuh sih ya, karena ini hasilnya ini busi udah mulai bersih sekali lah tuh. Yang tadinya kuning terlihat bersih. Lalu airnya ini pun memang dia menyerap kotoran tadi ya, air carbon cleaner benar-benar menyerap kotoran sehingga dia airnya hitam seperti ini ya teman-teman. Ya tuh, hitam sekali ya. Oke, jika waktu yang ditentukan sudah cukup ya teman-teman ya, kita akan menyedotnya, atau sudah tidak ada pergerakan bergelembungan lagi di dalam tadi. Di dalam ruang bakarnya sudah tidak ada pergerakan, maksud saya. Lalu kita sedot ya teman-teman. Kita sedot menggunakan vacuum cleaner yang tadi sudah saya rangkai tadi ya teman-teman. Oke, kita sedot, kita masukkan ke lubangnya. Ini seperti ini udah mulai tersedot teman-teman, cairan tadi hitam sekali ya teman-teman. Hitam sekali. Ini volume airnya beda-beda ya teman-teman, karena tadi saya menuangkannya pun dia beda-beda. Jadi ada yang di ruang bakarnya itu sedikit kalau pistonnya yang di atas, tapi yang pistonnya yang paling bawah dia akan banyak sekali teman-teman ya. Karena ini seliter kurang sih teman-teman ya, tadi sisa sedikit yang saya rendam ke busi tadi. Jadi mungkin kira-kira 800 ml lah teman-teman yang masuk ke ruang bakar ini teman-teman. Nah terlihat sudah banyak tersedot ya teman-teman, hampir setengah liter kali sudah yang terangkat. Terus kita sedot ya teman-teman, selagi masih ada air yang terangkat kita sedot sekering mungkin ya teman-teman. Setelah itu nanti kita akan melakukan pembilasan menggunakan cairan injektor cleaner ya teman-teman saya, untuk membilasnya. Karena wajib ya teman-teman, pembilasan ini wajib, karena jika tidak dibilas ya hasilnya nggak sebersih yang dibilas ya teman-teman. Nah ini yang tadi saya sedot, saya gunakan tisu ini hanya melihat aja kehitaman ya teman-teman, maksud saya. Nah ini jadi dia sangat hitam sekali teman-teman, hitam pekat ya. Lihat, ini hitam pekat sekali. Saya tidak menyaringnya, mungkin jika menggunakan mangkok akan tersaring dia rontokan-rontokannya itu ya teman. Nah ini terlihat teman-teman, rontokan yang kasar ya teman-teman ya, yang lengket. Oke, ini langkah keduanya teman-teman ya, pembilasan teman-teman ya. Langkah kedua pembilasan, maka ruang bakar ini sudah selesai, 4 lubang ini kita isi semua, kita bersihkan menggunakan injektor cleaner ini teman-teman.
kita isiin sebanyak mungkin ya teman-teman. Ya biarpun nanti ya efeknya mungkin nanti nyalanya akan lebih susah ya teman-teman ya. Cuman ya nggak masalah lah. Yang penting bersih dulu ya teman-teman ya. Bersih dulu. Karena kalau kerja nggak bersih, serasa saya nggak ini ya teman-teman. Nggak plong gitu ya teman-teman ya. Kalau bekerja hanya sekedar asal gitu, nggak bersih maksimal, saya kayaknya nggak puas gitu ya. Nah ini jika setelah semuanya tadi dimasukkan cairan, kita sedot kembali ya teman-teman. Pembilasan menggunakan cairan injektor cleaner tadi teman-teman ya. Kita sedot lagi, ini penyedotan yang kedua ya teman-teman. Pastikan penyedotan ini benar-benar kering ya teman-teman, karena jika emang penyedotan ini nggak kering, maka akan lebih susah mesin menyala nanti teman-teman ya. Oke. Nah ini teman-teman, cairan pembilasan yang kedua pun warnanya masih hitam ya teman-teman, seperti kopi, cuman nggak terlalu pekat ya teman-teman, nggak terlalu kental seperti tadi yang pertama ya teman-teman. Nah ini hasil dari pembilasan cairan dari pembilasan kedua menggunakan carbon cleaner tadi. Nah ini udah mulai bening ya teman-teman. Nah, bening cairannya, jadi seperti kopi cuman bening deh teman-teman ya. Jadi saya rasa udah cukup lah teman-teman ya, karena cairannya pun udah habis saya. Kalau masih ada sih saya bilas lagi teman-teman. Oke, langkah berikutnya pemasangan busi ya teman-teman. Nah busi setelah terpasang, berikutnya pasang kuil. Pasang kuil bebas ya teman-teman, bisa mana aja, posisi mana aja, dia nggak masalah, kuil ini bebas. Nah setelah kuil terpasang lalu kencangkan, kemudian pasangkan kembali, urutkan kembali soket-soket tadi teman-teman ya, soket-soket kuil tadi. Nah pastikan ke posisi semula dan pastikan soket benar-benar masuk ya teman-teman, sampai dia bunyi tek-tek gitu ya teman-teman. Nah setelah ini terpasang semua teman-teman, soket kuil tadi, sekarang langkah berikutnya menyalakan mesin teman-teman ya. Menyalakan mesin, mungkin ini akan akan berkali-kali starter, satu atau dua tiga kali starter lah teman-teman ya. Nanti akan nyala dia sambil kalian kocok-kocok ya teman-teman ya. Gasnya ditekan lepas, tekan lepas gitu, seperti yang saya lakukan. Lalu matikan lagi kontaknya, lalu kalian mulai lagi gitu ya, sampai dia menyala. Nah ini sudah menyala teman-teman. Nah ini asap dari sisa cairan-cairan tadi ya teman-teman yang kebakar, jadi dia mengeluarkan asap seperti ini. Asap ini akan hilang setelah 10 atau 20 menit teman-teman ya. Begitupun RPM-nya kalian tekan juga ya teman-teman ya, di RPM sekitar di 2000 atau di 3000. Tekan untuk tujuannya untuk mengeluarkan semua sisa-sisa dari cairan-cairan tadi ya teman-teman ya. Nah seperti ini asapnya ya, pekat sekali ya teman-teman. Nah ini saya lakukan, ini saya tekan di 2000 atau di 2500 gitu ya teman-teman. Nah seperti ini. Oke teman-teman, pemakuman pembersihan atau gurah ruang bakar mesin sudah selesai ya teman-teman. Mungkin kalian ada yang berniat melakukan gurah seperti saya tadi. Oke, segitu aja dari saya teman-teman. Ini tinggal melakukan perapian ya teman-teman ya, tinggal memasang belalai tadi. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian. Segitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.